Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memberikan kepada kita kesempatan untuk beristirahat. Dan di hari yang baru ini kita akan awali semua kegiatan kita dengan terlebih dahulu kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-17. Ayatnya ke-15 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Saudara sekalian, judul renungan kita pada pagi ini yaitu manusia yang terbatas. Saudara sekalian, di dalam Matius pasal 17 ini diceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Tentunya kisah ini sudah sering kita dengar. Tetapi kalau mau kita renungkan lebih dalam lagi, ada beberapa poin penting yang perlu kita renungkan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu keterbatasan manusia melawan kuasa Allah. Saudara sekalian, di sini diceritakan bahwa murid-murid Yesus gagal menyembuhkan anak ini. Padahal sebelumnya mereka telah diberikan kuasa oleh Tuhan, dan kegagalan ini menunjukkan bahwa iman dan ketergantungan murid-murid kepada Allah harus terus-menerus diperbarui. Di sini Tuhan Yesus menegur mereka karena kurangnya iman. Ini bisa kita baca di ayatnya yang ke-20. Ini mengingatkan kita bahwa pelayanan atau talenta tanpa iman yang hidup akan kehilangan kekuatannya. Kemudian yang kedua, di sini kita belajar bahwa murid-murid itu kurang beriman. Yesus berkata, "Jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, dan gunung pun akan pindah." Biji sesawi kecil, tetapi mempunyai potensi yang sangat besar jika ditanam dan tumbuh. Demikian pula, iman yang kecil tetapi tulus dan aktif dalam Tuhan dapat menggerakkan hal-hal yang besar. Dan yang ketiga, kita belajar atau poin pentingnya yaitu adanya belas kasihan Yesus yang tidak terbatas. Ayat ini juga menyoroti belas kasihan Tuhan Yesus. Meskipun murid-murid Tuhan gagal, dia tidak menolak permintaan sang ayah yang putus asa itu. Yesus tetap menyembuhkan anak itu, menunjukkan bahwa dia adalah sumber pengharapan ketika manusia itu gagal. Saudara sekalian, dari pembacaan ini ada beberapa hal atau merupakan satu refleksi bagi kita. Yang pertama, apakah kita mempunyai gunung masalah atau persoalan, tantangan, pergumulan hidup yang seolah-olah tidak bisa terselesaikan? Percayalah bahwa iman yang kecil pun asal ditempatkan pada Tuhan yang besar, Tuhan dapat mengubah segalanya. Kemudian yang kedua, apakah kita seringkali mengandalkan kekuatan sendiri di dalam kita melakukan pelayanan atau kehidupan rohani? Ingatlah bahwa kita harus selalu bergantung kepada Tuhan di dalam doa kita maupun di dalam kita melakukan segala aktivitas pelayanan kita. Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh sekali lagi menguatkan, menyadarkan kita bahwa kita harus terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.